Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir UAS dari matkul Big Data and Data Mining. Nah, di sini saya mengambil sebuah judul dan juga bernama Perbandingan Algoritma Klasifikasi dalam Memprediksi Penyakit Jantung. Nah, di sini dari perbandingan algoritma klasifikasi di sini saya membandingkan sebuah algoritma sebanyak 4. Nah, yang pertama itu ada algoritma naive Bayes, kemudian ada decision tree, kemudian ada KNN, yang keempat ada logistic regression. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembahasan dan juga inti penjelasan dari Colab dan juga Kaggle, di sini saya akan menjelaskan, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya Rifki Darmasmoro. Kemudian asal prodi, saya dari prodi S1 Informatika dengan nomor NIM 23115489. Kemudian saya dari kelas 23 BDDM 2 dan juga diampu oleh Bu dosen Ana Baita. Oke, di sini saya akan menerangkan mengenai dataset yang saya ambil. Nah, di sini kebetulan datasetnya public. Saya ambil dari Kaggle, bukan dari UCI. Oke, saya di sini dapatnya itu heart disease dataset. Nah, kemudian dalam dataset ini itu terdapat sebanyak 12 fitur. Mungkin di sini saya jelaskan di Google Docs saja karena sebelumnya ini sudah saya download. Nah, ini dataset yang saya ambil. Karakteristik dari dataset. Nah, jumlah datasetnya di sini terdapat 1190 data atau 1190 baris data. Terus kemudian jumlah atribut sama seperti fitur, ada 12. Kemudian jenis masalahnya yaitu klasifikasi sebuah biner. Nah, di sini terdapat 12 fitur seperti saya jelaskan tadi. Yang pertama ada age atau umur. Dia menggunakan unit value-nya itu dalam tahun. Kemudian dari tipe datanya dia numerik, teman-teman. Kemudian ada jenis kelamin. Nah, di jenis kelamin ini dia biner, teman-teman, tipe datanya. Jadi 1 dan 0. Yang 1 itu menandakan sebuah jenis kelamin pria, kemudian yang 0, dia akan merepresentasikan jenis kelamin dari wanita. Kemudian di sini atribut yang ketiga, fitur ketiga, yaitu chest pain type. Di sini unit value-nya 1 hingga ke 4. Kemudian data type-nya nominal. Nah, di sini maksud dari 1 hingga yang keempat itu apa, teman-teman? Jadi, di sini yang chest pain tadi, dia menandakan jika value 1, dia merepresentasikan dari tipikal angina value. Kemudian 2, atypical angina value. Kemudian yang ketiga, non-angina pain. Kemudian value keempat, asymptomatic. Nah, kemudian di sini saya jelaskan lagi yang keempat, fitur keempat itu ada resting blood pressure. Kemudian unit value-nya dia dalam mili mm dan juga Hg. Kemudian data type-nya di sini menggunakan numerik. Kemudian ada nomor 5, fitur berikutnya serum kolesterol. Nah, ini hampir sama, teman-teman, unit value-nya. Kemudian menggunakan data type yang sama yaitu numerik. Yang keenam di sini fasting blood sugar. Fasting blood sugar ini dia menggunakan unit value biner, teman-teman, 1 dan juga 0. Nah, di sini penjelasannya yaitu fasting blood sugar jika lebih besar daripada 120 mg, dia akan menghasilkan nilai sebuah true. Jika 0, dia akan menghasilkan sebuah false. Oke, kemudian resting electrocardiogram result. Ini unit value-nya 0 hingga 2, yaitu menggunakan data type sebuah nominal. Nah, tadi ada 0 atau merepresentasikan dari normal value. Kemudian kalau jika 1, dia menandakan abnormality. Kemudian value kedua
probably or definite left ventricular hypertrophy. Kemudian di sini maximum heart rate achieved. Di sini heart rate-nya menggunakan unit value 71 hingga 202 menggunakan data type numerik. Kemudian exercise induced angina di sini menggunakan biner 0 dan juga 1. Nah, di exercise jika angka 1 dia merepresentasikan yes. Kemudian kalau no dia merepresentasikan 0 atau no. Kemudian old peak. Nah, ini menggunakan data type numerik. Unit value-nya depression di sini, teman-teman. Kemudian slope of the peak exercise as the segment as the slope. Dia menggunakan data type nominal 0, 1, kemudian 2. Jika value 1 dia merepresentasikan yang berarti upsloping value, kemudian jika 2 flat value, 3 down sloping, teman-teman. Nah, di sini kemudian target dia nominal, di mana jika 1 dia mempunyai riwayat penyakit jantung, kemudian jika 0 dia adalah normal. Oke, itu saja penjelasan dari sebuah datasetnya. Kita langsung masuk saja ke collab. Nah, di sini collab yang saya buat itu terdiri dari beberapa sel dan juga beberapa title ya, teman-teman. Oke, yang pertama di sini kita akan mengimport sebuah library. Kemudian yang bawah adalah load data yang sebelumnya dataset di sini kita unduh, dia akan di load datanya, teman-teman, diimport, kemudian diambil. Nah, di sini kita bakalan melihat menggunakan dfinfo, di mana melihat seberapa banyak sebuah fitur, kemudian seberapa banyak jumlah baris, kemudian tipe datanya, teman-teman. Nah, di sini alhamdulillahnya di dataset ini dia tidak ada atau tidak terdapat sebuah missing value. Jadi dataset ini tergolong bersih, teman-teman. Kemudian di sini ada juga untuk mengecek jumlah baris terlebih dahulu. Kita akan memanggil isi dari value dari fitur-fiturnya. Kemudian di sini kita akan melakukan sebuah preprocessing data. Nah, di sini kita akan mengecek. Nah, kebetulan di sini sudah saya sebutkan di dalam dataset dia tidak ada missing value. Kemudian di step kedua yaitu memisahkan atribut prediktor X dan juga menentukan label klasifikasi Y. Kemudian menormalisasikan sebuah data di sini, teman-teman. Jadi dia akan tujuannya untuk menyamakan skala semua fitur dan juga mencegah dominasi fitur bernilai besar. Kemudian di sini pembagian sebuah data train dan juga tes. Ini tujuannya itu untuk melatih model pada data training, kemudian menguji model pada data yang belum pernah dilihat. Nah, ini penjelasan dari preprocessing data. Kemudian kita akan masuk ke EDA atau Exploratory Data Analysis. Oke, yang pertama di sini kita akan melakukan sebuah distribusi target yang tujuannya untuk melihat keseimbangan dari kelas atau dari target tadi. Kemudian tujuan yang kedua untuk mendeteksi sebuah potensi kelas imbalance. Jadi di sini hasilnya yaitu distribusi target relatif seimbang, teman-teman. Yang tadinya target 0 yang dia tidak memiliki riwayat penyakit jantung,
Kemudian yang satu dia memiliki riwayat penyakit jantung. Di sini namun lebih tinggi yang memiliki riwayat penyakit jantung. Cuma di sini hampir seimbang, teman-teman. Oke, kemudian di sini saya menggunakan heatmap korelasi yang tujuannya untuk melihat hubungan antar fitur, kemudian menentukan fitur yang berpengaruh terhadap sebuah target. Nah, ini kebetulan nilai yang paling tinggi atau hubungan yang fitur terhadap target itu di bagian sini, teman-teman. Contohnya saja seperti ST slope dengan yang all peak dengan ST slope. Oke, kemudian di sini ada distribusi fitur numerik. Kita akan memahami di sini untuk pola sebaran data dan juga mengidentifikasi potensi outlier. Oke, di sini masuk ke step berikutnya, yaitu seleksi sebuah fitur. Nah, dari tujuan di sini, dia akan memilih sebuah fitur yang paling relevan, teman-teman. Kemudian mengurangi kompleksitas model dan juga meningkatkan generalisasi. Nah, di sini kebetulan fitur yang terpilih itu hanya 8 ya, teman-teman. Ada yang age, umur, kemudian chest pain type, resting BP, kolesterol, max heart rate, exercise, kemudian all peak, dan juga ST slope. Oke, kemudian masuk ke modeling. Seperti yang saya sebutkan tadi, sini menggunakan 4 buah algoritma, naive Bayes, decision tree, KNN, kemudian logistik. Di tujuan ini, dia akan membandingkan performa algoritma dan juga menentukan model terbaik untuk kasus ini. Tujuan dari modeling. Kemudian di step berikutnya yaitu evaluasi model. Di sini kita akan melihat hasil evaluasinya yang paling terbaik. Nah, di sini kita menggunakan sebuah metrik 5 buah, yaitu dari akurasi, kemudian ada precision, recall, dan juga F1 score, dan juga yang terakhir confusion matrix. Nah, jadi alasan pemilihan metrik menurut saya yaitu recall, dia penting untuk mendeteksi sebuah pasien sakit. Kemudian precision, dia penting untuk menghindari false alarm. Kemudian F1 score, dia untuk menyeimbangkan keduanya. Nah, ini ada naive Bayes, decision tree, kemudian KNN, logistic regression. Nah, di sini kita akan mengubah menjadi sebuah tabel. Oke, hasil dari analisis saya yang saya amati, model dari decision tree dia paling unggul di sini, teman-teman. Dari diantara keempat ini. Namun diantara semua model dia baik juga, teman-teman. Karena akurasi di semua algoritma di atas 85%. Namun di sini seperti yang saya sebutkan tadi, dari algoritma decision tree menunjukkan performa yang paling terbaik dari secara keseluruhan. Di mana akurasi dari decision tree dia paling tinggi, yaitu dengan skor 0,89 atau 89%. Kemudian nilai dari precision dia juga unggul. Kemudian dari nilai F1 score dia paling unggul. Sementara itu untuk algoritma dari KNN dia menghasilkan nilai recall tertinggi sebesar 0,93 atau 93%, yang menunjukkan bahwa algoritma ini sangat baik dalam mendeteksi sebuah pasien yang benar-benar menderita penyakit jantung atau heart disease, sehingga risiko kesalahan negatif palsu dapat diminimalkan. Oke, dari kesimpulannya di sini, berdasarkan hasil analisis yang telah kami amati di sini dapat disimpulkan bahwa semua algoritma naive Bayes, decision tree, KNN, dan juga logistic regression memiliki performa yang baik. Namun, di antara semua algoritma lainnya,
algoritma decision tree paling terbaik dan mampu memodelkan secara efektif dan memberikan prediksi yang lebih akurat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.